Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Pil ajaib 7 pola. Xiaoyan perlahan membuka matanya, dan kedua pil ajaib itu telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuhnya. Di antara pil ajaib 5 pola dengan integrasi 2 pil ajaib, ditingkatkan menjadi pil ajaib 7 pola. Tapi Xiaoyan tidak tahu banyak tentang itu. Xiaoyan tidak tahu level apa 7 baris itu dan apa fungsinya. Sekarang mereka hanya bisa mengumpulkannya terus-menerus. Xiaoyan juga percaya bahwa keberadaan mereka pasti ada artinya. Xiaoyan menekan nafsu yang ditimbulkan oleh energi iblis dan segera membuka matanya melihat sinar di ujung. Ayo pergi! Xiaoyan menatap permaisuri, merasakan pipi permaisuri memerah dan melihat senyum manis Xiaoyan. Namun Xiaoyan buru-buru memalingkan muka, tetapi dia tidak bisa membiarkan api jahat yang telah ditekan begitu keras menyala kembali. Sosok Xiaoyan menyapu ke arah berkas cahaya dan saat ini dia tidak lupa mengeluarkan pil sumber dan melemparkannya ke mulutnya. Latar belakang 700 juta. Sumber energi masih jauh dari tujuan Xiaoyan. Tidak peduli apa tingkat, setidaknya harus menembus keabadian. Hanya dengan menerobos keabadian, Xiaoyan dapat melakukan teknik pembentukan kehidupan dan menggabungkan banyak avatar untuk bertarung bersama. Selain itu, Xiaoyan memiliki ide yang berani di dalam hatinya. Jika berjalan dengan baik, mungkin dia dapat memiliki avatar lain dari Suho ketika dia pergi dari sini. Tapi ini hanya ide Xiaoyan. Apakah itu bisa dicapai? Xiaoyan tidak akan memaksanya. Jika Suho benar-benar berniat untuk berkomplot melawan Xiaoyan di sini, maka Xiaoyan akan menerima tiruannya tanpa ampun. Meskipun Suho dapat dianggap sebagai reinkarnasi dari Yang Mulia, dia tidak mendapatkan bantuan dari Yang Mulia jahat, dan dia tidak memiliki kekuatan klon Cimi untuk merebut rumah. Jadi begitu Xiaoyan diberi kesempatan, dia tidak akan bisa menang melawan Xiaoyan. Dan ide Xiaoyan justru mengambil avatar Suho yang bernama Yonghe sebagai miliknya. Tentu saja, sejauh ini dia masih belum mengetahui kekuatan avatar tersebut. Jika terlalu kuat, Xiaoyan akan mengambilnya, meskipun akan ada bahaya serangan balik setelahnya. Untungnya ada 9 peti mati di pagoda kekosongan roh. Selama Xiaoyan menyegelnya di 9 peti mati, Xiaoyan tidak perlu khawatir akan diserang balik dan tidak akan terlambat untuk menggunakannya ketika dia cukup kuat. Faktanya, kekuatan tempur Xiaoyan kini telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Dia memiliki 3 avatar saat ini, avatar dewa asli, avatar pemakan jiwa, dan avatar Taisu. Itu sudah dapat mengguncang langkah keempat dari keabadian Kaisar. Adapun avatar pemakan jiwa dan avatar Taisu, kekuatan jahat yang dibentuk oleh puluhan ribu jiwa di masa lalu, bahkan dapat membuat Xiaoyan berurusan dengan kekuatan jiwa alam kekosongan, yang merupakan tingkat yang lebih tinggi dari jiwa alam. Sedangkan untuk avatar Taisu, Xiaoyan sekarang memiliki darah abadi di tangannya. Jika avatar Taisu tidak mengkonsumsi kekuatan abadi, sebelum membunuh yang abadi, baju besi dewa palsu masih bisa dihancurkan. Karena itulah, avatar Taisu harus bisa menyerapnya, kekuatan abadi yang dibunuh Xiaoyan, dan mengubahnya menjadi milik sendiri. Jika Anda menambahkan keduanya, serta hati api dan hati guntur, seharusnya tidak ada masalah dalam menangani langkah kelima dari keabadian Kaisar. Adapun langkah keenam, bukan tidak mungkin untuk bisa melawannya, tetapi kekuatan dari langkah keenam mungkin akan sangat merepotkan jika dia memiliki keterampilan bertarung dari zaman kuno. Xiaoyan juga mengerti di dalam hatinya, tetapi sangat disayangkan bahwa tingkat keterampilan di pagoda kekosongan roh akan dipilih sesuai dengan kekuatan Xiaoyan sendiri, dan dia tidak dapat secara langsung memperoleh keterampilan bertarung yang lebih kuat dari sebelumnya. Dan untuk sekarang,
Xiaoyan hanya dapat memperoleh tahap penciptaan. Menghadapi begitu banyak pembangkit tenaga abadi sejauh ini, Xiaoyan belum benar-benar melihat keterampilan bertarung dari zaman kuno yang sunyi. Dapat dilihat dari sini bahwa keterampilan bertarung dari zaman kuno itu sangat langka, dan bahkan setelah menembus keabadian hanya sedikit orang memilikinya. Pada saat ini, ketika dia sampai pada seberkas cahaya, Xiaoyan tidak ragu-ragu. Dia tenggelam ke dalam seberkas cahaya, dan segera setelah dia bergerak, sebuah kekuatan hisab di atas membawa sosok Xiaoyan ke lantai atas menara pembantaian. Permaisuri memeluk kelinci Bingyun dan mengikuti di belakang Xiaoyan. Setelah melewati sedikit kekacauan, lingkungan berangsur-angsur menjadi jelas. Saat Xiaoyan melihat sekeliling dengan jelas, rasa krisis yang kuat segera memenuhi jiwa Xiaoyan. Hampir seketika, avatar dewa asli bergabung dengan tubuh utama dari pagoda kekosongan roh. Dan cahaya hitam meraung. Seolah-olah itu telah mengunci lokasi di mana Xiaoyan muncul. Dan tampaknya musuh juga tahu di mana Xiaoyan akan muncul. Tuar. Tubuh Xiaoyan bersinar dengan guntur hitam. Dan cahaya hitam jatuh pada posisi jantung. Tiba-tiba, tubuh Xiaoyan ditembak ratusan kaki ke belakang. Pada saat ini, Xiaoyan perlahan menundukkan kepalanya untuk melihat dadanya. Dan itu menembus ke dalam daging. Bahkan jantung yang berdetak di balik tulang bisa terlihat. Untungnya, Xiaoyan bereaksi dengan cepat dan segera meluncurkan teknik pembentuk kehidupan. Jika tidak, seluruh tubuh akan musnah. Jika hanya tubuh utama Xiaoyan yang menerima pukulan ini, Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit dan melihat ke arah cahaya hitam pada saat ini. Ada 3 sosok yang tergantung di udara dan susunan cahaya misterius yang besar ditangguhkan di belakang mereka. Cahaya hitam barusan jelas merupakan susunan kekuatan ini. Jelas, orang-orang yang bisa datang ke sini tentu saja dengan cepat mengetahui aturan mainnya di sini. Jadi mereka sepertinya berencana untuk bekerja sama untuk membunuh orang yang dipromosikan. Jika itu adalah makhluk abadi lainnya, kekuatan fisiknya Xiaoyan sedikit lebih lemah. Bahkan jika pukulan ini tidak membunuhnya, dia pasti akan terluka parah. Yang abadi secara alami paling mengenal keabadian. Jadi tujuan pertama bukanlah kepala. Meskipun kepalanya dihancurkan, selama ada kekuatan abadi yang kuat, itu bisa dipulihkan dalam sekejap. Jika ingin benar-benar ingin membunuh yang abadi, untuk langkah pertama atau yang kedua, bahkan keabadian dari langkah ketiga, hati masih menjadi titik lemah. Begitu hati emas keabadian dihancurkan, meski tidak akan jatuh, keuntungannya juga akan turun, yang juga merupakan pukulan fatal. 3 orang di ujung memandang Xiaoyan yang sedang menstabilkan sosoknya. Mata mereka sedikit menyipit. Seolah-olah mereka tidak berharap Xiaoyan dapat mengambil pukulan mereka. Melihat dada Xiaoyan yang mengeluarkan asap hitam, mereka tidak langsung bergerak. Melalui wawasan ini, dapat disimpulkan bahwa Xiaoyan adalah tunggul yang keras kepala. Kekuatan apa? Tanya salah satu dari mereka. Agak aneh, jika kekuatannya dinilai dari auranya, dia sebenarnya hanya dewa petarungan. Tepatnya, dia hanyalah dewa petarung bintang 9. Dewa petarung bintang 9? Mustahil, sama sekali tidak mungkin. Pukulan kita barusan sudah cukup untuk membunuh orang abadi di langkah pertama. Bahkan mungkin langkah kedua tidak dapat menerimanya. Bagaimana mungkin dewa pertempuran mengambil formasi cahaya meteorku? Formasi yang dibentuk oleh ketiganya, kekuatan gabungan menurut pengamatan. Orang di tengah adalah yang terkuat. Jelas penanggung jawab formasi ini. Saya baru saja di sini, dan saya khawatir tidak baik bagimu untuk memberikan hadiah sebesar itu. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya, menatap ketiga orang di ujung, dan berkata dengan suara yang dalam. Hidup dan mati adalah takdir, yang kuat hidup dan yang lemah mati. Jika Anda tidak mati,
kami akan mati. Secara alami, hidup dan mati bergantung pada kekuatan. Pria di tengah menanggapi Xiaoyan dengan mendengus dingin. Karena itu, bukankah tidak adil untuk mengalahkan satu orang dari kalian bertiga untuk melawanku? Sejauh yang aku tahu, hanya satu orang yang dapat dipromosikan di setiap level. Apakah kalian bertiga saling membunuh setelah membunuhku? Xiaoyan mengangkat pedangnya. Dalam situasi seperti itu, wajar jika menggunakan kata-kata terlebih dahulu untuk melihat apakah dia dapat memicu perselisihan internal terlebih dahulu. Adil? Tidak ada keadilan dalam menghadapi kelangsungan hidup. Juga, siapa yang memberitahumu bahwa setiap lantai hanya dapat dipromosikan satu orang? Pria yang menjadi pemimpin di antara ketiganya berkata dengan suara yang dalam. Xiaoyan juga bertanya dengan sengaja, karena dia merasakan perilaku aneh dari mereka bertiga yang bergabung. Jika hanya satu orang yang bisa dipromosikan, mereka mungkin sudah mulai bertarung satu sama lainnya. Bahkan lebih tidak mungkin mereka akan bergabung untuk menghadapi musuh. Jadi pertanyaan Xiaoyan juga untuk mengkonfirmasi pertanyaan ini. Xiaoyan tersenyum pahit. Sepertinya apa yang dikatakan pria itu benar. Tapi dialah yang membohongi Xiaoyan pada awalnya. Tentu saja, bahkan mungkin dia tidak tahu aturan tempat ini. Dan dia tidak tahu apa yang dia katakan ketika dia melihat Xiaoyan. Setelah mengetahui kekuatan Xiaoyan lebih kuat darinya, dia berencana menipu Xiaoyan. Karena itu masalahnya, 4 orang yang bekerja sama harus bisa kuat dari 3 orang. Kata Xiaoyan sambil tersenyum. Maaf, hanya ada 3 orang dalam formasi ini, dan 1 orang lagi tidak diperbolehkan. Pria itu memandang Xiaoyan dengan dingin dan berkata, sayang sekali. Xiaoyan mengangkat bahu tak berdaya. Sama seperti kata-kata Xiaoyan jatuh, susunan cahaya di ujung berputar lagi, dan cetakan tangan mereka bertiga berubah, yang semuanya memiliki kekuatan abadi memancar keluar, dan cahaya hitam melesat ke arah Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat cepat. Sinar hitam mengarah ke dada Xiaoyan lagi, tapi kali ini Xiaoyan bersiap. Sayap bela diri di belakangnya tiba-tiba muncul. Segera sosoknya terbalik ke satu sisi, dan dia mengelak. Alisnya berkerut saat ini, dan telapak kakinya membeku. Melangkah ke depan, dia menarik 8 penguasa Bright Swan di belakangnya, dan berubah menjadi bayangan dan dengan cepat mendekati 3 orang yang menyerangnya. Mencari kematian. Pria terkemuka itu mendengus dingin, menatap Xiaoyan yang mendekat. Dia masih tidak menganggapnya serius saat ini, karena fluktuasi yang berasal dari Xiaoyan tidak membuatnya merasakan ancaman apapun. Ketika pikirannya berubah total, saat berikutnya pukulan Xiaoyan terjatuh. Duar. Pria itu mengendalikan formasi dan menyerang Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan bisa menghindar, tetapi jika dia mengelak, dia akan kehilangan waktu terbaik untuk menyerangnya. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak mengelak, tetapi maju, membiarkan cahaya hitam jatuh di tubuh Xiaoyan. Merasakan kekuatan formasi ini sangat mengesankan. Bahkan tubuh abadi avatar Dewa Asli Bintang 3 juga tertusuk oleh cahaya. Namun, setelah menembus daging, mereka berhenti di tulang yang keras. Pukulan mereka gagal untuk memblokir Xiaoyan. Kemudian satu kaki Xiaoyan melesat ke bawah, dilahap api dan guntur yang mengerikan. Sebelum penguasa jatuh, wajah pria itu masih sangat tenang, sampai tombak panjang tiba-tiba muncul di tangannya, dan itu bertabrakan dengan penggaris Xiaoyan yang mengaum. Tetapi pada saat ini, pria itu sudah merasakan ada sesuatu yang salah. Xiaoyan melawan kekuatan formasi mereka 2 kali, yang menunjukkan betapa mengerinya kekuatan pertahanan lawan. Tapi Xiaoyan yang tidak memiliki fluktuasi kekuatan abadi membuatnya merasa sangat aneh. Jadi dia berani bertabrakan dengan Xiaoyan secara langsung. Saat tombak panjang dan penggaris raksasa bertabrakan, keduanya hanya bergetar. Tombak panjang pria itu langsung terguncang, dan penggaris Bright Swan Xiaoyan tanpa ampun.
meledakkan dadanya, dan yang terakhir, buru-buru memblokir tombak panjang di depan dadanya. Penguasa Bright Swan memborbardir tombaknya, dan kekuatan yang kuat mematahkan tombaknya dalam sekejap. Dengan penguasa Bright Swan, Xiaoyan mendarat di dadanya, yang membuat dada pria itu cekung, dan daging dan darahnya meledak. Pada saat ini, 5 jari Xiaoyan tiba-tiba menonjol, menembus dadanya. Di tengah darah dan daging, Xiaoyan sudah memegang hati emas di tangannya yang masih berdetak. Pria terkemuka dikalahkan dengan satu gerakan. Sosok Xiaoyan tidak berhenti. Dia bergerak lagi dan bergegas menuju dua lainnya. Akhirnya hampir persis sama. Mereka semua dikalahkan oleh satu gerakan di tangan Xiaoyan. Pria yang memimpin adalah orang kuat di langkah kedua keabadian Kaisar, dan dua lainnya adalah langkah pertama. Kekuatan ketiganya tidak terlalu kuat. Lebih tepatnya, mereka lebih lemah dari dua yang mereka temui sebelumnya. Ada banyak orang di lapangan, tapi mereka bisa bertahan. Mungkin karena formasi yang mereka gunakan bersama barusan. Jika bukan karena tubuh fisik yang kuat dari Dewa Asli Bintang 3, akan sulit bagi pembangkit tenaga abadi langkah kedua biasa untuk melawan. Dan mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan menendang plat besi keras yang tak terbayangkan begitu cepat. Adapun kehidupan ketiganya, tatapan Xiaoyan suram, dan tanpa ragu, dia langsung membunuh keduanya dari langkah pertama, meninggalkan pria yang dipimpin oleh ketiganya. Katakan padaku dengan hati-hati, aturan yang telah kamu pelajari di sini. Xiaoyan memandang pria itu. Pada saat ini, hatinya, Xiaoyan masih memegang penggaris tangannya, dan nyala api berkobar, seakan dia dapat menghancurkan kapan saja. Wajah pria itu pucat. Jelas, Xiaoyan tidak memiliki kekuatan abadi. Mengapa dia begitu kuat? Dia tidak bisa mengetahuinya. Bahkan jika dia dikalahkan saat ini, dia masih tidak bisa mengetahuinya. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa tidak ada batasan jumlah orang. Xiaoyan mengungkapkan keraguan di hatinya. Pria itu menggertakkan gigi dan mengangguk. Tidak peduli seberapa kuat Xiaoyan, setidaknya membunuhnya itu mudah. Ya, apakah kamu tidak tahu? Pria itu berkata. Xiaoyan mengangkat alisnya dan kilatan amarah muncul di matanya. Bukankah ini omong kosong? Saya tahu, saya perlu bertanya kepada Anda, kata Xiaoyan dalam hatinya. Jika itu masalahnya, tidakkah ada yang bisa naik ke level yang lebih tinggi? Xiaoyan menahan amarahnya dan bertanya lagi. Tentu saja tidak. Menara pembantaian memiliki total 28 lantai. Jika kamu ingin naik ke lantai yang lebih tinggi, kamu harus memiliki energi sihir yang cukup di tubuhmu. Misalnya, untuk lantai 2, kamu harus memiliki pil ajaib kental dalam tubuhmu. Pria itu menjawab perlahan. Kualifikasi untuk memasuki lantai 2 adalah memiliki pil ajaib. Bukankah itu berarti bahwa keduanya yang bertarung dengan Xiaoyan sebelumnya telah memenuhi syarat untuk memasuki lantai 2? Tetapi mereka tidak menyangka akan memprovokasi Xiaoyan dan kehilangan nyawa mereka. Bagaimana dengan lantai 3? Xiaoyan bertanya. Setelah menyerap energi iblis yang cukup, pola sihir akan muncul pada pil ajaib. Lapisan ketiga membutuhkan pil ajaib untuk memiliki pola sihir. Saya kira sisanya harus sama. Pria itu menjawab, dan mata Xiaoyan menunjukkan pandangan yang bijaksana. Kabut abu-abu di lapisan kedua, di mana dia tidak sepadat lapisan pertama. Pada saat ini, Xiaoyan sedang memegang pil ajaib yang diperoleh dengan membunuh kedua orang di tangannya. Kedua pil ajaib ini tidak memiliki pola ajaib, bahkan tidak memilikinya. Jelas, mereka juga memilih untuk menggunakan pil ajaib untuk meningkatkan pil ajaib mereka sendiri. Ini mencegat dan membunuh Xiaoyan. Karena energi sihir di sini tidak lagi cukup untuk meningkatkan pil ajaib di dalam tubuh. Hanya dengan mencari orang yang menunggu untuk dipromosikan ke level ini, memburu mereka, dan kemudian meminum pil ajaib mereka untuk meningkatkan pil ajaib Anda sendiri, sehingga mereka memenuhi syarat untuk dipromosikan ke level yang lebih tinggi. Jadi begitu.
kata Xiaoyan dalam hatinya. Tampaknya sangat sulit untuk ditingkatkan, tetapi pil ajaib di tubuh Xiaoyan sudah memiliki 7 garis ajaib. Setelah memikirkannya, di benak Xiaoyan, dia tiba-tiba mengerti bahwa sebenarnya ada aturan di sini, dan alasan mengapa pil ajaib memiliki 7 garis ajaib justru karena Xiaoyan telah memenuhi syarat ini.